Oke, perencanaan hidup. Sebuah proyek baik yang besar maupun yang kecil perlulah yang namanya perencanaan. Setiap kegiatan dalam sebuah proyek maupun itu kecil ataupun besar perlu yang namanya proyek. Step by step untuk mencapai suatu hal tertentu. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilyas Razan Andista. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai apa itu sebuah perencanaan. Khususnya perencanaan hidup. Perencanaan hidup itu tidak luput dari apa yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Oke, saya bagi ini ke pembahasan yang pertama, mengenai mahasiswa dan mengenai perencanaan hidup. Sebetulnya mahasiswa, kita itu tuh apa sih? Mahasiswa itu adalah siswa yang memang sedang belajar di suatu institusi tertentu, namun terikat di institusi tersebut, dan menyandang gelar atau menyandang yang namanya maha di depan siswa. Artinya apa? Artinya setiap kegiatan mahasiswa itu perlu yang namanya pemahaman lebih lanjut, penguasaan lebih lanjut, pengeksekusian lebih lanjut dibanding siswa pada umumnya. Kita dituntut untuk menjadi lebih dari seorang siswa biasanya. SD, SMP, SMA. Kita sudah bukan itu lagi. Sedangkan perencanaan hidup. Apa itu perencanaan hidup? Perencanaan hidup itu adalah sebuah strategi. Step by step on how to be something, how to do something. Saat kita merencanakan sesuatu, kita butuh yang namanya perencanaan. Mungkin dulu pada saat SMA, SMP, kita pernah lakuin yang namanya perencanaan hidup. Namun gak sedetail itu. Saat ini, sebagai mahasiswa, kita sudah lakukan perencanaan hidup yang lebih dari sebelumnya. Kita harus mengatur segala macam hal. Pembelajaran kita atur sendiri. Tugas kita atur sendiri. Pergaulan kita atur sendiri. Semua kita atur sendiri dengan mandiri tanpa ada bantuan yang berarti dari orang lain. Mengenai perencanaan hidup. Saya mau berbagi cerita ini soal perencanaan hidup saya sendiri. Kehidupan saya sendiri selama 2 tahun ini. 4 semester menjalani perkuliahan di Universitas Islam Indonesia. Saya membagi menjadi 3 hal. Yang pertama mengenai studi saya, yang kedua mengenai pengalaman saya, dan yang ketiga itu tentang relasi saya. Dalam pengalaman studi, 2 tahun 4 semester masa perkuliahan saya jalani dengan so-so, biasa aja, teman-teman alhamdulillah baik, dosen-dosen alhamdulillah oke dalam mengajar, namun saya menyadari suatu hal. Saya itu kurang di teoritis. Yang bisa saya tonjolkan dalam perkuliahan itu hanyalah ngomong, berbicara di depan umum. Saya selalu got into something yang ada pembicaraan umum di situ. Nanya ke dosen, ngobrol sama teman dengan ada diskusi yang serius dan segala macamnya. Yang bisa meningkatkan nilai saya. Poin kedua, dari pengalaman kehidupan saya di perkuliahan. Saya tuh hanya join satu organisasi loh. Saya kadang iri lihat teman-teman saya tuh kok join organisasi banyak banget. Sedangkan saya tuh cuma satu aja gitu. Saya tuh cuma pahamnya, diri saya tidak bisa yang namanya lebih daripada satu organisasi. Dengan organisasi satu, dengan perkuliahan satu, itu pun saya bisa keteteran. Oke, namun di poin ketiga ini saya dapatkan sesuatu yang berbeda. Relasi. Yang pertama ada studi, pengalaman, dan ini relasi nih. Relasi walaupun saya itu lakuin hanya di satu UKM, saya join hanya satu organisasi yang namanya Unisi Musik Community. Di situ saya mendapatkan lebih dari cukup mengenai relasi saya. Saya bisa dapat pekerjaan tipis-tipis, manggung, ngisi kafe, dan segala macamnya dari sana. Itu membuktikan bahwa ya nggak perlu banyak-banyak untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan menjalani 3 aspek kehidupan, 2 tahun 4 semester masa perkuliahan tadi, saya menargetkan satu hal. Apa itu? Itu adalah saya bisa menjalankan studi perkuliahan saya dengan baik dan sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Ada 2 poin yang mau saya bagi mengenai bagaimana cara kita merencanakan kehidupan ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, kita harus paham kemampuan diri kita, dan yang kedua itu kita harus tahu apa yang kita inginkan. Saya kurang bisa teori, namun saya banyak ngomong. Saya kurang bisa bergaul dengan banyak orang, maka saya cuma harus join ke satu organisasi dan perkuliahan saja. Jadi cukup 2 poin itu aja. Cukup kita paham nih kondisi kita kayak mana. Kita paham diri kita tuh seperti apa. Kemudian baru kita selaraskan dengan keinginan kita itu tadi. Akhir kata,
Untuk teman-teman, untuk semua orang yang mungkin baru nyadar, oh ternyata saya tuh telat loh. Saya tuh kurang tahu loh gimana cara mengorganisasikan diri sendiri, gimana cara merencanakan kehidupan ataupun rencana tertentu sendiri. Itu tidak ada yang namanya kata terlambat untuk hal-hal baik. Tetaplah maju ke depan, tetaplah berani untuk berencana apapun itu, tetaplah berani untuk merencanakan sesuatu hal dan tetaplah mengejar suatu hal yang kalian inginkan. Just moving forward, saya Ilyas Sarazan Andista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih semuanya.